Perang Emyutah adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Perang ini terjadi pada tahun 629 Masehi di dekat kampung yang bernama Emyutah, di sebelah timur Sungai Yordan dan Al-Karak. Pertempuran ini terjadi karena utusan yang dikirim oleh Nabi Muhammad dibunuh di sekitar wilayah kekuasaan mereka. Padahal, sebelumnya utusan Nabi Muhammad selalu kembali dengan selamat. Setelah beberapa pertimbangan, Nabi Muhammad akhirnya mengirim pasukan Khulafaur Rasyidin menuju ke medan perang. Perang Emyutah berlangsung pada tahun 629 Masehi. Pertempuran ini terjadi antara pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad dengan Kekaisaran Romawi Timur. Nabi Muhammad mengutus Al-Haris bin Umair untuk mengirimkan surat dakwah ke Syam. Dalam perjalanannya, Al-Haris dibunuh oleh Syurahbil, penguasa wilayah setempat. Masih di tahun yang sama, utusan Nabi Muhammad yang lain juga dibunuh di sekitar Syam. Hal ini mengejutkan karena sebelumnya belum pernah ada utusan Nabi Muhammad yang dibunuh dalam misi. Nabi Muhammad telah menunjuk 3 komandan yang akan memimpin perang secara bergantian jika terdapat komandan yang gugur terlebih dahulu. Sebelumnya Nabi Muhammad belum pernah membuat keputusan seperti ini. Ketiga sahabat Nabi Muhammad yang terpilih adalah Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, serta Abdullah bin Rawahah. Terdapat sejumlah 3.000 pasukan yang berangkat ke medan perang. Di tengah perjalanan, kaum muslimin mendengar kabar bahwa musuh telah mempersiapkan 100.000 pasukan. Selain itu, kaum Nasrani yang berasal dari beberapa suku di Arab juga mengirim pasukan dengan jumlah yang sama. Mendengar hal tersebut, para pimpinan berharap Nabi Muhammad akan mengirim pasukan bantuan atau memberi perintah lainnya. Kemudian Abdullah bin Rawahah memberikan beberapa kata penyemangat bagi para pasukannya. Ia berkata bahwa perjuangan mereka bukan karena jumlah pasukan ataupun beradu kekuatan, melainkan untuk membela agama Allah. Ia juga menambahkan bahwa jika sampai mereka gugur dalam peperangan, maka mereka akan mendapat gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang ikut dalam peperangan ini pun setuju dengan perkataan Abdullah bin Rawahah tersebut. Zaid bin Haritsah maju menjadi utusan komandan yang pertama, sayangnya ia akhirnya gugur di medan perang. Ja'far bin Abi Thalib menjadi komandan yang kedua. Ia berjuang sampai akhir hingga kedua tangannya putus. Akhirnya ia meninggal dengan posisi memeluk bendera kaum muslimin. Abdullah, komandan yang ketiga juga harus meregang nyawa di medan perang. Akhirnya Nabi Muhammad segera memilih pengganti yang akan menjadi komandan. Keputusan jatuh kepada Khalid bin Walid. Ia terkenal dengan kecakapannya dalam mengatur strategi. Akhirnya umat muslim berhasil mendapatkan kemenangan, sementara bangsa Romawi mendapatkan banyak kerugian. Banyak pihak yang tidak percaya jika perang Emyutah dimenangkan oleh kaum muslimin. Hal ini karena jumlah yang sangat tidak seimbang. Namun, nyatanya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Korban yang jatuh dari pihak musuh jumlahnya sangat banyak. Sedangkan korban dari kaum muslimin hanya berjumlah 12 orang. 12 orang tersebut termasuk ketiga komandan yang gugur dalam memimpin peperangan. Salah satu strategi yang direncanakan oleh Nabi Muhammad adalah pergerakan yang besar. Ia mengirim 3.000 pasukan menuju perang Emyutah. Jumlah ini adalah jumlah pasukan terbesar yang dimiliki kaum muslimin setelah perang Ahzab. Nabi Muhammad juga membuat strategi untuk memilih 3 panglima sekaligus sebagai pengganti jika panglima pertama gugur terlebih dahulu. Hal ini cukup membantu dalam perang yang keadaannya kacau. Selain itu, Nabi Muhammad juga berpesan kepada pasukannya untuk selalu mematuhi aturan perang. Aturan perang yang dimaksud adalah berperang dengan nama Allah, tidak membunuh anak-anak, wanita, dan orang yang sudah renta, dan lain sebagainya. Ada beberapa strategi yang dibentuk oleh para panglima perang pilihan Nabi. Pertama, kaum muslimin harus mengetahui peta kekuatan musuh, berapa jumlah pasukan yang dibawa, dan berasal dari mana untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan musuh. Dalam keadaan yang mendesak setelah mengetahui jumlah musuh, para panglima perang mengirim surat kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan pasukan. Namun, Nabi Muhammad menolak hal tersebut. Ia kembali menegaskan kepada pasukannya bahwa mereka berperang bukan karena kekuatan, melainkan karena membela agama Allah. Oleh karena itu, mereka harus yakin terhadap kekuatan Allah. Para panglima ini juga membagi pasukan menjadi beberapa pos komando untuk memudahkan koordinasi. Setelah itu mereka melakukan pergantian panglima perang sesuai dengan perintah Nabi Muhammad. Dampak yang ditimbulkan atas perang Emyutah adalah banyaknya korban yang berjatuhan dari pihak bangsa Romawi. Selain itu, karena kemenangan kaum muslimin, bangsa Romawi semakin kehilangan kepercayaan dari pengikutnya. Reputasi bangsa Romawi di mata bangsa lain juga tidak menjadi semakin baik. Terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari perang Emyutah. Antara lain,
1. Memilih pemimpin secara bersamaan dengan masa kepemimpinan bergantian diperbolehkan. 2. Pemilihan Khalid bin Walid sebagai panglima perang merupakan dalil mengenai ijtihad yang diperbolehkan di masa Nabi Muhammad. 3. Ketiga panglima perang beserta Khalid bin Walid memiliki keutamaan, mereka diberi gelar Saifullah oleh Nabi Muhammad. 4. Kesedihan atas suatu musibah merupakan sesuatu yang wajar. 5. Kemenangan umat muslim bukan karena kekuatannya, melainkan karena taat kepada Allah. Demikian penjelasan dan sejarah singkat mengenai Perang Mu'tah. Ada beberapa hal yang bisa diperoleh dari cerita para sahabat Nabi Muhammad dalam Perang Mu'tah. Sikap pantang menyerah yang dimiliki para sahabat Nabi Muhammad patut dicontoh oleh kaum muslimin zaman sekarang. Membela agama tanpa pantang menyerah menjadi sesuatu yang dicintai Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama membela agama Allah dengan sepenuh jiwa dan raga.